dan tentunya istiqomah untuk melaksanakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini kita diberikan taufik inayahnya sehingga kita melangkahkan kaki kita untuk memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Maka sesungguhnya di antara kenikmatan yang terbesar adalah ketika seorang hamba Allah berikan kekuatan untuk senantiasa tergerak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seorang hamba ingin mengetahui di posisi manakah kelak nanti kedudukannya di akhirat kelak, maka kata para ulama, kita bisa melihat dalam kehidupan kita. Maka di antara perkataan para ulama mengenai hal ini, mereka mengatakan, idza aradta an ta'rifa maqamaka indallah, jika engkau ingin mengetahui di manakah posisimu di sisi Allah kelak nanti, suatu saat nanti, maka kata para ulama, fandur fi ma aqamaka wa fi ma sta'malak. Maka ketika di dunia engkau bisa melihat, lihatlah di tempat mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa menggunakan kita. Maka jika seseorang yang mengetahui kelak nanti posisinya di mana di sisi Allah di akhirat kelak, kita bisa melihat dari sekarang di tempat manakah kita sekarang berpijak dan dalam amalan apakah yang sedang kita lakukan. Maka jika kita dalam tempat-tempat yang Allah ridhai, tempat-tempat yang Allah cintai, fa'abshir, maka bergembiralah. Itu salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada diri kebaikan. Dan juga apabila kita disibukkan dengan perkara-perkara yang kesibukannya itu mendatangkan ridho dan cintanya Allah, maka bergembiralah. Sungguh jalan kita adalah jalan yang benar, yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan usaha kita di pagi hari itu kalaulah bukan taufik dari Allah, maka berat. Di antara sekian banyak manusia, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak gitu, adakah di antara ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain masih dalam kasurnya, masih tertidur pulas? Masih ada. Akan tapi kita alhamdulillah termasuk hamba-hamba yang Allah pilih untuk kita tergerak hati kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai tafsir surat Al-Mulk. Dan surat Al-Mulk adalah surat yang diantara keistimewaannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hiya surah al-mani'ah. Sesungguhnya surat Al-Mulk adalah surat al-mani'ah, yang salah satu nama-nama dari surat tersebut adalah al-mani'ah. Yang al-mani adalah namanya, artinya pencegah, penghalang min adab. Surat yang dapat menghalangi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilahnya juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Darqutni dan yang lainnya, inna suratan fil Qur'ani 30 ayat. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang dalam surat tersebut 30 ayat, ada 30 ayat. Tashfa'u li rajulin hatta ghufira lah. Yang surat tersebut akan membela dia ketika perjalanannya menuju padang mahsyarnya, ketika perjalanannya menuju mizannya, hisabnya, siratnya,
akan membersamai dia tasfa', memberikan syafaat, pertolongan, penguatan hatta ghufirallah, sampai si hamba tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak nanti surat Al-Mulk menjadi pengacara kita, pembela kita, yang sampai pembelaannya sampai kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita membacanya, memahami maknanya, kita mendapatkan faedah-faedah tersebut. Yang pertama adalah mani'ah, pencegah, penghalang daripada adab. Dan yang kedua sebagai syafaat yang akan membela kita sampai kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk pada ayat yang kelima dari pertemuan yang lalu, ya, menyambung pertemuan yang lalu. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Allah berfirman, dan sungguh telah kami hiasi langit. Dan langit kita ketahui ada 7 lapis. Allah mengatakan fasawwahunna sab'a samawat dalam surah Al-Baqarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaan langit menjadi 7 lapis langit. Wal ardi mislahun, dan juga bumi memiliki 7 lapis langit. Jadi langit yang kita lihat ini ada 7 lapis. Demikian bumi juga memiliki 7 lapis langit, atau 7 lapis bumi. Maka kata Allah, as-sama'ad dunya, langit dunia, langit yang pertama yang kita lihat, Allah hiasi dengan masabih, dengan bintang-bintang. Maka kata para ulama, selama kita masih bisa melihat bintang-bintang, itu masih langit yang pertama. Selama kita masih bisa melihat bintang-bintang, itu merupakan langit yang pertama. Tentunya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ. Langit itu kokoh. Langit itu kokoh, ya. Kalau kita perhatikan, ya, andai kata langit itu tidak kokoh, maka setiap meteor jatuh itu akan merusak alam semesta ini dan merusak bumi. Tapi setiap meteor yang jatuh, pada setiap malam itu ada meteor yang jatuh. Tapi itu apa? Itu tertangkal dan tidak sampai bisa menembus ke langit dunia. Tentunya dengan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah daripada penciptaan langit adalah Allah jadikan pada langit ada masabih, ada bintang-bintang yang menghiasi. Maka indahnya langit itu dengan bintang-bintangnya. Dan yang kedua, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Di antara faedahnya, Allah jadikan bintang-bintang itu adalah rujuman, rajam, alat pelempar syaitan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ya, bahwasanya setiap malam syaitan itu saling ta'awun, saling tolong menolong dalam naik ke atas langit. Maka mereka membuat panjat pinang, dan mereka membuat panjat pinang satu sama lain. Di antara mereka ingin mencuri berita langit. Maka setiap mereka ingin naik ke atas langit dengan panjat pinangnya tadi, satu demi satu, maka para malaikat penjaga langit melemparnya dengan meteor tersebut. Maka salah satu daripada fungsi bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar syaitan setiap malamnya. Maka ketika syaitannya dilempar, udah mereka berjatuhan dan tidak mendapatkan berita langit. Maka di antara yang disebutkan bahwasanya syaitan-syaitan tersebut ingin mengambil berita langit agar dia berikan kepada para dukun dan paranormal. Dan ketika seorang setan tersebut, dia memberitakan berita tersebut kepada dukunnya. Jadi saudaranya setan, ya,
yang akan menjual perkataan setan adalah dukun-dukun. Maka setan berkata dengan 100 perkataan, 99 dusta, dan mungkin saja benarnya hanya 1. Ini apa? Ini diantara bahwasanya perseteruan, ta'awun, kerjasamanya para dukun dengan setan. Ketika mereka apa? Setan tersebut datang kepada dukun yang sudah mengklaim kami sudah mencuri berita langit, maka dia memberikan 100 perkataan, 99 dusta yang mungkin benar cuma 1. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya setan itu pendusta. Setan itu pendusta. Maka di antara hadis lain yang menceritakan tentang ceritanya setan adalah ceritanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini suatu ketika pernah dikasih tugas menjadi aminus sunduk, penjaga Baitul Mal. Penjaga Baitul Mal. Karena dulu ketika di zaman Rasulullah SAW ada namanya zakat, wakaf atau sedekah, itu dikumpulkan dalam Baitul Mal kaum muslimin. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu penjaganya. Maka di antara malam-malam yang dia lalui, suatu ketika ada seorang pencuri. Seorang pencuri yang ingin mencuri di Baitul Mal. Kondarwo, si pencuri ini tertangkap sama Abu Hurairah. Ketika tertangkap, maka apa perkataan Abu Hurairah? Kamu nyuri. Dia beralasan, hai Abu Hurairah, aku adalah orang miskin. Aku orang membutuhkan. Maka ampunilah aku. Maka singkat cerita apa? Dilepaskan dia. Malam yang kedua ternyata apa? Ada pencuri lagi. Ketika tertangkap orang kemarin. Maka yang kedua dia pun beralasan yang sama. Aku membutuhkan, aku orang miskin, aku yang memerlukan sesuatu. Akhirnya Abu Hurairah dengan belas kasihnya dia melepaskan. Pada malam yang ketiga ternyata ada pencuri lagi, tertangkap dia lagi. Maka yang ketiga Abu Hurairah tidak ada alasan sekarang. Saya akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka singkat cerita dia bernegosiasi. Oh jangan. Gimana kalau saya setelah bernegosiasi saya mengatakan saya akan memberitahukan. Ya kita barter sajalah gitu. Tapi bukan sogokan Pak ya. Dalam kebaikan. Bagaimana pendapatmu jika aku ajarkan ada satu ayat dalam Quran, a'dhamul ayatin fil Quran. Ada satu ayat yang sangat agung dalam Al-Qur'anul Karim. Satu ayat Pak, sangat agung. A'dham ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Surat apa itu? Ayat kursi. Maka ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat kursi. Adapun kalau surat Al-Fatihah. Jadi kalau surat Al-Fatihah, oleh karenanya Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Induknya, sumbernya, isi Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir itu isinya 3. Perkara akidah, muamalah, manhaj. Dan itu dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Ada perkara akidah, baik tauhid uluhiyah, rububiyahnya dan asma wa sifatnya. Kemudian muamalahnya, syariatnya, dan yang ketiga adalah manhaj. Oleh karenanya Al-Fatihah disebut surat yang paling agung. Surat. Tapi kalau ayat, maka ayat kursi. Setelah itu Abu Hurairah melepaskan. Dan ketika melepaskan, lapor kepada Rasulullah SAW. Maka ketika lapor kepada Rasulullah SAW dan diceritakan kepada beliau, maka Rasul mengatakan, Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu setan, jin, yang dia tadi berkata benar, yang mengatakan bahwasanya ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Wa huwa kadzub. Perhatikan ayat lafaz terakhir. Dia tadi benar, tapi dia aslinya adalah pendusta. Jadi tadi benar, tapi aslinya karakternya adalah pendusta.
Maka hal ini menegaskan bahwasanya di antara makhluk-makhluk Allah yang bisa menyerupai siapa? Jin. Di antara makhluk Allah yang bisa menyerupai adalah jin. Yang kedua malaikat. Sebagaimana kisahnya Nabi Jibril alaihissalam ketika mengajarkan kepada SAW dan para sahabat tentang iman, Islam, ihsan, menyerupai seorang laki-laki. Adapun manusia tidak bisa menyerupai. Jadi apa yang bisa menyerupai hanya dua, malaikat dan jin. Tentu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia apa namanya? Penampakannya. Kalau manusianya. Taib, ala kulli hal bahwasanya Rasul menegaskan setan, jin itu pendusta. Jin adalah bangsanya, setan adalah sifat. Jadi semua sifat yang buruk namanya setan. Oleh karena yang mengatakan minal jinnati wan nas. Setan itu sifat. Bisa ada pada jin dan bisa ada pada manusia. Adapun jin adalah nama bangsanya. Ala kulli hal bahwasanya setan apabila dia berkata maka 99 semuanya dusta. Satu itu hanya benar. Itu pun terkadang benar. Maka oleh karenanya dalam syariat kita tidak boleh kita mempercayai namanya dukun. Bahkan di antara bentuk kekufuran kepada Allah dan Rasulnya ketika seseorang mempercayai perkataan dukun, paranormal. Tempo hari ada agak ramai itu di Jawa Timur bikin festival tentang dukun. Itu kekufuran. Di antara bentuk kekufuran itu ketika seseorang menjadikan dukun sebagai rujukan. Dan bahkan Rasul mengatakan man atakahinan wasaddahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, lantuk bal salatuhu arba'ina yauman. Tak diterima salatnya 40 hari. Bahkan dalam riwayat lain, sungguh dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan mereka dusta. Dan mengenai perkara dukun, Bu, tidaklah seseorang itu datang ke dukun minta solusi, melainkan semakin banyak solusinya. Allah mengatakan dalam surat Al-Jin, ayat berapa itu? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rawhaqah. Dulu ada, Pak, segolongan laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada jin. Kata Allah, fazaduhum rawhaqah. Maka jin justru akan menambahkan kesesatan, mara bahaya kepada manusia yang berlebih. Jadi nggak ada namanya orang itu datang ke dukun, datang ke setan akan selesai masalah. Mustahil, nggak akan mungkin. Nas Al-Quran akan bertambah masalah demi masalah. Coba saja. Dan saya punya beberapa jamaah, Bu, itu yang dulunya, karena dulu masih jahiliyah dan awam itu kan, datang ke dukun. Itu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah demi masalah. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, fazaduhum rawhaqah. Maka justru jin menambahkan mara bahaya demi mara bahaya. Satu, kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, tidak diterima salatnya. Yang ketiga, Pak, Allah katakan dalam surah Al-Jin, justru menambah masalah demi masalah, tidak menyelesaikan masalah. Dan di antara kisah mengenai dukun itu ada yang unik, Bu. Itu apa disebutkan oleh, kalau nggak salah, Al-Imam Al-Qurtubi atau At-Tabari. Dulu itu awal-awalnya jin itu justru takut pada manusia. Jin itu justru takut kepada manusia. Sampai suatu ketika ada segolongan manusia itu yang suatu malam dia karena kemalaman pulang, akhirnya dia berteduh di berenang dalam sebuah goa. Zaman dulu nggak ada namanya hotel, nggak ada namanya apartemen. Jadi kalau istilahnya di tengah perjalanan sudah malam, sudah letih, ya menginap di gunung atau di tempat yang bisa tempat buat teduh lah gitu. Maka ketika dia mau masuk ke dalamnya, dia mengatakan, aku berlindung dengan penjaga gua ini, yaitu setan. Kata setan, kita itu, ya Pak, ini tentunya Pak, ini hal yang disebutkan Al-Imam Qurtubi. Setan itu sebetulnya
jika menempati tempat, mau goa kah atau tempatkah, tempat yang nggak ditempati oleh manusia, maka ditempati oleh jin. Ketika dia menempati tempat tersebut karena tidak ditempati oleh manusia, ketika dia menempatinya, kemudian kalau datang manusia, jin itu tahu diri. Kenapa? Dia akan keluar. Jadi Pak, jika jin menempati rumah yang tidak lama pernah dihuni, kan diantara bahwasanya Pak, ya tempat-tempat yang dihuni jin kan tempat yang nggak berpenghuni. Maka Pak, jin ketika menempati itu dan datang manusia, dia tahu diri, dia akan keluar. Maka jika manusia menempati rumah itu atau gua tersebut, dia akan keluar otomatis. Karena dia tahu diri bahwa dia penumpang. Dia yang bukan pemilik. Itu awalnya jin. Tapi karena manusia takut, akhirnya apa? Jin yang menggoda. Sehingga ketika kita misalnya gitu kan, punya rumah, beberapa rumah yang lama gak dipakai, kemudian istilahnya kita masuk, itu otomatis jin keluar. Justru malah takut. Kalau malah takut, jin akan berbuat hal-hal yang sifatnya menggoda manusia. Intinya apa? Jin tahu diri. Jika manusia datang, dia akan keluar. Layaknya orang itu yang dia itu tahu diri ketika menempati rumah, bukan rumahnya. Ketika datang orangnya kemana? Ya keluar. Sehingga tidak boleh orang yang takut pada jin. Salah satu bentuk yang dapat mengurangi nilai akidah dan tauhid adalah ketika orang takut jin. Adapun manusia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali pada ayat. Maka di antara faedah daripada bintang-bintang, satu sebagai hiasan, yang kedua sebagai rujuman, alat pelempar, dan yang ketiga adalah wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka dapat mendapatkan petunjuk arah. Allah mengatakan dalam ayat lain, wa yahtaduna biha fil barri wal bahr. Dengan bintang-bintang mereka bisa mengetahui petunjuk arah, baik dalam kegelapan di daratan maupun dalam kegelapan di laut, di tengah lautan. Dan ini dalam ilmu perbintangan kita bisa melihat, Pak. Kalau bintangnya seperti ini arah barat, timur, utara, selatan. Khususnya orang-orang yang suka nelayan, suka mencari ikan di tengah laut, itu tahu. Jadi saya itu orang Pantura, Pak. Jadi para nelayan itu nggak usah bawa kompas. Di tengah lautan, tengah malam cukup melihat bintang udah tahu arahnya. Itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu tanda-tandanya sebagai bentuk kemudahan bagi manusia. Dan itu merupakan tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Allah itu maha kuasa. Makanya di ayat pertama Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, mengatur semuanya. Dan itulah bentuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah zat maha pengatur. Dan Allah katakan wa'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka siapa? Setan, adzabas sa'ir, siksa yang sangat menyala-nyala. Setan kelak nanti, setan berarti siapa? Sifat yang kufur. Jin adalah bangsanya, setan adalah sifatnya. Maka setan Allah katakan wa'tadna lahum adzabas sa'ir. Jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan bagi mereka adab yang menyala-nyala. Walil ladzina kafaru, dan demikian pula bagi orang-orang yang kafir. Kafir kepada siapa? Kafaru bi rabbihim, yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, adabu jahannam, kelak bagi mereka siksa neraka jahanam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengenai siapa? Di antara hamba-hambanya adalah orang yang kufur kepadanya. Maka jika kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang kufur kepada Allah kelak mendapatkan adzab jahannam, kita akan tahu betapa nilainya, berharganya ketika kita menjadi orang-orang beriman. Oleh karenanya di banyak ayat kalau kita baca Al-Quran, Pak, itu jika disebutkan orang kufur, orang kafir,
disebutkan orang-orang beriman. Jika disebutkan tentang neraka, disebutkan surga. Jika disebutkan tentang rahmat, disebutkan tentang amarah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menegaskan dalam tadabbur namanya al-muqabalah. Apa itu al-muqabalah? Berharganya sesuatu itu karena sesuatu yang lain. Contoh, kapan berharganya orang kaya, Pak? Kaya itu bernilai istimewa kapan? Ketika ada orang miskin. Kenapa ada manis? Kenapa berharga manis? Kenapa manis itu berharga? Bisa kita beli durian manis. Kita berharga. Kenapa Pak berharga manis? Karena ada pahit. Kapan berharganya surga? Jika ada neraka. Kapan berharganya orang beriman? Karena ada orang kufur. Maka kalau kita perhatikan ya, Al-Quranul Karim itu sering menyebutkan tadi muqabalah. Jika disebutkan neraka, ada surga. Orang beriman, orang kufur. Hal itu menegaskan agar apa? Kita itu bisa mentadaburi betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ingat azab Allah sangatlah dahsyat. Maka Allah katakan walilladzina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam. Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala pada nanti hari kiamat adzabun nar. Bagi mereka adalah siksa neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemenangan yang terbesar adalah kemenangan apabila seseorang jauh daripada azab Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah lafadzkan dalam Al-Quran mafazah. Innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan memperoleh mafazah, kemenangan yang besar. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan pohon anggur, dan seterusnya, kenikmatan setelah dalam ayat tersebut. Dan juga dalam ayat lain menegaskan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, itu kemenangan yang terbesar. Maka kemenangan yang terbesar adalah kemenangan ketika di akhirat. Kalau di dunia itu semuanya semu. Kemenangan apapun di dunia itu hanya semu saja. Dia termasuk kemenangan, tapi tidak seperti kemenangan yang terbesar di akhirat. Maka jangan sampai ya, yang sudah kita raih di dunia ini berupa kesuksesan, keberhasilan, tidak membawa kepada keberhasilan di akhirat kelak. Karena Allah tegaskan bahwasanya kemenangan yang terbesar bukan di dunia, bukan ketika kita mendapatkan nilai yang terbaik di akademi, bukan ketika kita sukses dalam bisnis kita, bukan. Tapi kemenangan terbesar adalah ketika seseorang jauh dari api neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan bagaimana kerasnya siksaan Allah, bagaimana dahsyatnya api neraka. Allah katakan idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam adzab jahannam tadi, sami'u laha syahiqan, engkau mendengar apa? Suara yang mengerikan. Suara yang saja mengerikan. Bagaimana dengan siksaannya? Dan kita tahu semua bahwasanya Rasulullah menyebutkan sesungguhnya sepanas-panasnya api di dunia itu dibanding dengan panasnya api neraka hanya 1% dari 70 kali lipat panasnya akhirat. Api yang terpanas di dunia kalau ada, di mana itu?
di kawah atau di mana gitu. Itu kalau kita bandingkan dengan api neraka Allah, hanya 1% dari 70 kali lipat. Lantas bagaimana siksaannya gitu? Tidak ada berhenti-berhentinya dalam siksaan. Maka apa? Bagi orang beriman, keselamatan demi keselamatan ketika ia jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berhentinya. Rusak dirinya diganti badalna juludan akhar. Ganti dengan kulit yang baru. Di neraka itu sangat panas. Sangat panasnya penghuni neraka itu minta minum. Bahkan dalam firman yang mengatakan walau qatrah, meskipun dikasih minum 1 tetes, penghuni neraka sangat hausnya. Karena sangat hausnya minta minum meskipun 1 tetes, dikasih minuman sama Allah. Tapi minumnya apa? Zakum. Minuman zakum adalah nanah, ya. Dalam ayat lain sodid, nanah yang busuk. Zakum, minuman yang sangat panasnya, apabila dia minum, semua di dalam dirinya itu rontok. Jantungnya, ususnya, paru-parunya itu semua itu hancur minumannya. Dan orang penghuni neraka itu juga lapar. Sebagaimana penghuni surga itu juga ya makan, minum, menikmati. Penghuni neraka pun sama. Minum juga, makan juga, menikmati. Cuma beda. Kalau ahli neraka minum, iya, minumannya zakum. Makan, iya, makanannya dori'. Dori' itu makanan, dia itu apabila dimakan nyangkut di tenggorokan, dikeluarkan nggak bisa, ditelan nggak bisa. Kita kan pernah merasakan sakitnya ketika makan masuk tulang gitu kan. Ini bukan tulang. Jadi Pak, dori' ya, buah gitu, buah yang dia itu penuh dengan duri. Karena sangat laparnya dia harus makan. Orang itu kalau sudah lapar sekali, apapun dimakan kan, nggak pandang bulu gitu. Orang kalau sudah lapar itu dimakan. Bahkan sampai akramakumullah ini, andai kata itu makanan busuk itu tetap dimakan. Karena sangat laparnya. Maka penghuni neraka karena sangat laparnya dia minta makan. Dikasih makan sama Allah. Tapi apa? Dori'. Makanan apabila dimakan masuk ke dalam. Tapi apa? Ketika masuk nyangkut di tenggorokan. Gak bisa ditelan, gak bisa dikeluarin. Ini dahsyatnya apa? Siksa api neraka. Dan tidak pernah berhenti dalam siksaannya. Maka mengatakan ya, di antara suasana api neraka, syahikon, suaranya mengerikan. Wahyatahur, dan dia membara. Bagaimana membaranya? Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir neraka jadi pecah. Pak pernah melihat orang marah. Orang marah yang sudah sangat marah itu gimana Pak? Apapun dibanting kan? Ada gelas dibanting, ada piring dibanting. Kurang lagi masih ada banyak satu lusin. Demikian apa? Dengan neraka jahanam. Amarahnya benar-benar amarah. Marahnya sangat marah. Sampai Allah mengatakan takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir bukan orangnya, Bu. Hampir apa? Nerakanya pecah. Saking marahnya, sangat apa istilahnya? Gregetnya. Hampir pecah karena kemarahannya. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilempar ke dalam api neraka segolongan dari manusia, penjaga nerakanya bertanya, alam ya'tikum nadir? Bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan dulu? Dalam ayat ini menegaskan Allah tidak akan menyiksa seseorang sampai datang kepadanya pemberi peringatan. Karena Allah akan tegakkan hujjah dulu sebelum Allah menyiksa. Allah itu zat yang maha kasih sayang kepada hambanya.
Dan sebelum pada masuk pada ayat ini ya, mengenai neraka, Bu. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Ihtajjatin nar wal jannah. Neraka dan surga itu saling berbangga-bangga. Dan masing-masing punya penghuninya. Kalau surga berbangga-bangga dengan penghuni surganya. Orang beriman, orang-orang yang soleh masuk ke dalam surga menikmati, itu senang gitu. Jadi apa? Surga itu sangat senang apabila dihuni orang-orang beriman. Demikian pula dengan neraka. Sangat senang dan greget apabila dia dihuni oleh para penghuninya. Sampai setiap kali dilemparkan ke dalam neraka tersebut, segolongan dari manusia, neraka jadi mengatakan, hal mim mazid. Ya Allah, tambah lagi ya Allah. Jadi gregetnya neraka jahanam. Ya Allah, tambah lagi, minta tambah lagi. Orang-orang mana yang dulunya apa? Dulunya mutakabbirun dan kafir. Bahkan Allah mengatakan an-nar adalah apa? Ciptaan Allah yang sangat kasar kepada penghuninya. Dia berbangga-bangga, suka mengadab, suka menyiksa. Sampai setiap kali dicemplungkan, neraka jahanam mengatakan hal mim mazid. Allah mengatakan dalam surat Qaf, yauma naqulu li jahannam. Pada hari kami mengatakan kepada jahannam, halin talat. Sudah penuh wahai neraka jahanam? Kata neraka jahanam, hal mim mazid. Ya Allah, tambah lagi ya Allah. Minta tambahan terus agar apa? Diisi di dalamnya oleh orang-orang yang dulunya mutakabbirun wal kufar, dan minta tambahan terus sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam api neraka jahanam, baru diam. Kot. Jadi apa? Setiap hari minta tambahan orang untuk disiksa, dan terus minta sampai Allah letakkan kakinya yang mulia kepadanya, baru dia diam. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya api neraka. Dan sungguh ya, kenapa seseorang itu harus takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala? Salah satu motivasi orang itu berbuat amal saleh itu kalau tidak rasa cinta, rasa takut. Bahkan mengenai rasa takut itu Allah sanjung. Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Allah, baginya 2 surga. Takut kepada Allah akan siksanya, takut kepada Allah akan murkanya, maka baginya 2 surga. Karena rasa takut itu punya 2 fungsi. Orang itu kalau takut kepada Allah, 1, dia akan tergerak untuk beramal soleh. Yang kedua, dia akan mundur sejauh mungkin dalam batasannya. Sehingga apa? 2 motivasi ini balas surga. Ketika dia tergerak untuk melakukan kebaikan karena rasa takutnya, balas surga. Dan kata para ulama, man kana lillahi akhwafu kana lillahi aqrabu. Barang siapa yang dia punya rasa takut kepada Allah, dia akan menjadi orang yang paling dekat. Dan itulah bedanya kan antara orang yang takut kepada Allah sama makhluk. Kalau kita takut sama makhluk, gimana sikap kita? Menjauhi. Jangan ketemu. Baru lihat dari kejauhan saja kita udah langsung berbelok. Nah, kita takut. Tapi jika orang takut kepada Allah, menjauh mendekat. Justru mendekat. Gak ada orang mengatakan saya takut kepada Allah, tapi gak pernah ke masjid. Itu mustahil. Kalau dia takut kepada Allah, buktinya apa? Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin banyak untuk beramal soleh. Dan itulah bedanya. Orang kalau takut kepada Allah semakin dekat justru. Tapi orang kalau takut kepada makhluk yang lain semakin menjauhi. Dan Allah tegaskan di sini apa? Alam ya'tikum nadhir. Bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 165. Surat An-Nisa ayat 105. Yang menegaskan bahwasanya Allah tidak akan menyiksa seorang hamba sampai datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, rusulan mubashshirina wa mundhirin
li'alla yakuna lin-nasi 'alawi hujjatun ba'da rasul wa kana azizan hakima. Allah telah mengutus para rasul-rasul. Dan rasul pertama di muka bumi siapa? Rasul pertama kali di muka bumi siapa? Halo? Rasul pertama kali di muka bumi siapa? Ibrahim atau Nuh? Ada dua jawaban tadi. Apa ikhtilaf ulama juga nih? Rasul pertama kali di muka bumi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kok Nabi pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam, pembawa risalah. Maka mengatakan ya, alam ya'tikum min nadhir. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul. Allah mengatakan rusulan, Allah utus para rasul-rasul. Mubasyirin, tugasnya rasul dua, Pak. Tugasnya rasul, utusan. Pertama, mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira. Dan lafaz mubasyirin adalah pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, kita akan mendapatkan surga Allah. Kalau kita beriman, kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa mundirin, dan pemberi peringatan. Peringatan akan siksanya, ancamannya, nerakanya. Kenapa Allah utus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan? Kata Allah, agar manusia tidak punya alasan. Tidak punya alasan di depan Allah setelah mengutus para rasul. Setelah nanti disiksa di akhirat, dia mengatakan, ya Allah, aku dulu gak tahu ada seperti ini. Enggak, sudah ada rasulnya. Gak ada alasan untuk manusia beralasan. Ternyata setelah kematian kok ada namanya siksa kubur. Aku gak tahu ya Allah. Atau ketika nanti di dalam neraka dia mengatakan, ya Allah, aku dulu gak tahu ada seperti ini, ada neraka. Kata Allah, udah enggak. Sudah aku kirim rasul-rasulku sebagai pemberi kabar gembira. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hujjah Allah sudah tegak pada manusia. Hujjah Allah itu sudah tegak pada manusia, enggak ada alasan. Rasul sudah diutus sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dalam artian, ketika Allah menciptakan manusia, Allah gak biarkan begitu saja. Jadi, di antara rahmat Allah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah biarkan gak? Enggak. Kalau Allah biarkan, masing-masing punya ibadahnya kan? Allah bimbing. Mana bimbingannya? Allah kirim rasulnya. Cukup enggak dikasih kitabnya. Kitab Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim wa Musa, sampai kitab yang terakhir apa? Al-Qur'anul Karim. Cukup enggak? Allah kasih akal. Allah kasih petunjuk. Hadainahun najdain. Allah tunjukkan padanya dua jalan. Jalan kesesatan, jalan hidayah. Jalan tauhid, jalan syirik. Jalan sunnah dan lawannya. Tidak ada yang tidak ada. Maka di antara bentuk kedustaan kepada Allah, jika manusia sudah dikasih petunjuk, dikirim rasulnya, tidak mau mengikutinya, tidak mau mengkajinya, tidak mau ma'rifatnya. Allah mengatakan dalam surah As-Saff mengenai kisahnya orang-orang al-Yahud. Siapa orang Yahudi, Pak? Orang Yahudi adalah Banu Israel. Siapakah Banu Israel? Anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang durhaka. Banu namanya anak keturunan. Israel adalah hamba Allah. Dan Israel adalah julukannya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi jangan mengatakan terlaknat Israel, salah. Yang dilaknat adalah Bani Israel. Karena Israel adalah julukannya Nabi Yakub alaihissalam. Kalau dalam bahasa Ibroniyah, Isra hamba, Il itu artinya Allah. Maka Israel artinya adalah hamba Allah, dan dialah Nabi Yakub alaihissalam.
Maka bangsa Yahudi dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang durhaka, Bani Israel. Dan Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu dikembalikan pada dua sumber. Satu, dinisbatkan kepada kakak yang paling pertama, yang besar. Karena Nabi Yakub punya berapa anak? 11 anak. Ya. Di antara Nabi Yusuf alaihi salam. Yang besar namanya Yahuda. Maka bangsa Yahudi dinisbatkan pada kakak yang pertama, namanya Yahuda. Ini yang pertama. Yang kedua, Yahudi itu bukan agama. Yaitu penisbatan ucapan mereka ketika mereka itu durhaka kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Mereka bertobat. Mereka mengatakan inna hudna ilaik. Sesungguhnya kami kembali kepada Allah, bertobat. Kata-kata Yahud adalah dengan bertobat, kembali kepada Allah. Sehingga apa? Ketika mereka kembali kepada Allah, mereka dinamakan dengan Yahudi. Terus apa agamanya? Agamanya adalah Islam, berserah diri, ikhlas, tauhid. Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin." Semua agama Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, ikhlas. Apa arti ikhlas? Tauhid, mengesahkan semata-mata karena Allah. Maka kalimatut tauhid adalah kalimatut ikhlas. Allah mengatakan dalam firman surat Al-Imran, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul." Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kamu wahai Muhammad illa kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua risalah nabi-nabi dan rasul sama. Apa? Menegaskan kalimat la ilaha illallah. Adapun syariatnya macam-macam. Kalau risalah visi misinya tugasnya sama, semua misalnya tauhid. Adapun syariatnya beda-beda. Kenapa beda-beda? Masing-masing punya apa? Punya zamannya. Gak mungkin kita samakan zaman kita dengan zaman Nabi Adam. Kalau zaman Nabi Adam alaihissalam belum banyak orang, sehingga nikah sesama saudara boleh? Boleh. Coba kalau di zaman Nabi Adam alaihissalam bu, nggak boleh nikah sama saudara. Pertanyaan, mau nikah sama siapa? Nggak ada orang. Nabi Adam punya anak dalam kisahnya Habil, Qabil dan beberapa anak perempuan. Akhirnya mereka apa? Nikah sama mereka. Setelah udah banyak manusia, baru nggak boleh nikah sama saudara. Juga diantaranya pecahnya adalah menikahi saudara sesusuan. Itu setelah jadi coba di zaman Nabi Adam alaihissalam tidak boleh apa? Tidak boleh nikah sesama saudara. Nikah sama siapa? Atau juga mengenai syariat yang lain, iya. Syariat taubatnya Nabi Musa alaihissalam. Taubatnya umat Nabi Musa alaihissalam membunuh diri sendiri. Tapi taubatnya umat Nabi Muhammad tidak boleh. Di antara syariat daripada Nabi Isa alaihissalam rohbaniyah. Rohbaniyah itu apa? Terputus daripada dunia, ibadah terus. Makanya kalau kita perhatikan kan apa? Biarawati kan, udah nggak mau nikah, nggak mau ngapain di apa namanya, kuil ya, ibadah terus. Tapi syariat Nabi Muhammad enggak. Dan syariat Nabi Muhammad menghapus semua syariat yang ada, karena dia pelengkap. Bahkan Rasul mengatakan la rohbaniyata fil Islam, enggak ada namanya rohbaniyah. Apa itu rohbaniyah? Terputus dari dunia, enggak boleh. Sampai suatu ketika Pak, ketika ada 3 orang sahabat bertanya tentang ibadahnya Rasul, dikasih tahu sama Aisyah, kalau sholat malam seperti ini, kalau puasa seperti ini. Akhirnya apa? 3 orang mengatakan, kalau demikian itu Rasulullah sudah mendapatkan jaminan surga. Kita nih belum. Jika demikian, aku akan puasa terus, gak berhenti-henti. Kata yang pertama. Kata yang kedua, kalau gitu aku gak mau nikah, akan ibadah terus saja. Yang ketiga bilang, kalau gitu saya akan sholat malam terus, gak tidur-tidur. Mendengar hal itu Rasul marah.
Ana khairukum. Aku sebaik-baik daripada kalian. Aku seorang nabi. Aku itu apa? Satu, puasa juga berbuka. Puasa juga berbuka. Yang kedua, aku sholat malam juga tidur. Yang ketiga, aku juga menikahi para wanita. Rasul mengatakan, waman raghiba an sunnati falaisa minni. Dan barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Di antara perkara nikah, maka jika ada laki-laki yang sudah berumur kok gak nikah-nikah, ini kurang sempurna daripada menjalankan sebagai umat Rasulullah SAW. Menikah, sunnahnya apa juga? Sholat qiyamul lail. Ada waktunya sholat, ada waktunya tidur. Puasa, ada waktunya puasa, ada waktunya iftar. Tidak boleh mengadab. Bahkan Rasul mengatakan tidak boleh seorang hamba itu menyiksa dirinya sendiri. Indahnya syariat umat Nabi Muhammad SAW. Baik, ya. Hal ini menegaskan alam ya'tikum nadhir. Sudah tegak hujjah Allah. Sudah datang kepada kita seorang pemberi peringatan. Ini orangnya. Baik orangnya maupun alasannya itu sudah ada. Sebetulnya Pak, gak ada alasan bagi orang itu gak mau taat kepada Allah. Maka di antara ya mengenai kisah tentang hujjah. Kelak nanti pada hari kiamat Allah datangkan 3 orang. Orang kaya yang gak ada waktu. Kedua, orang miskin yang gak ada waktu untuk Allah. Yang ketiga, orang yang sakit parah gak ada waktu untuk Allah. Ketika Allah datangkan, kenapa dulu di dunia tersibukkan dengan hal yang lain? Ya Allah, aku kaya ya Allah. Karena kayak aku sibuk ngatur jadwal bisnis dengan meeting dan lainnya. Kan gitu Pak. Sholat, lihat jam, langsung keluar. Kenapa? Sibuk saat ngatur jadwal dengan meeting. Gak ada waktu untuk berzikir, sholat, silaturahim, sedekah. Sibuk dengan usahanya. Yang kedua, kebalikannya, orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin sibuk dengan mencari nafkah. Gak ada waktu untuk sholat dan yang lainnya. Yang ketiga, orang yang sakit parah. Itu di antara 3 keadaan yang bisa menjadikan orang itu jauh daripada Allah. Maka Allah datangkan yang paling kaya, Allah datangkan bandingannya. Siapa? Orang yang paling kaya di muka bumi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada manusia sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya doa Nabi Sulaiman mengatakan apa? Rabbi habli mulkan la yanbaghi min ba'di. Ya Allah, kasih aku kekayaan kerajaan yang jangan engkau kasih setelahku. Kenapa? Bahaya ya Allah. Jadi peringatan Nabi Sulaiman alaihissalam, aku kasih kerajaan yang jangan dikasihkan setelahku. Bahaya. Khawatir gak kuat. Korun saja baru dikasih sedikit aja udah gak kuat kan, menjadi kufur. Padahal ketika masih belum punya apa, doanya luar biasa. Sering ke masjid, giliran kaya gak pernah kelihatan. Maka Allah datangkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah mengatakan, hai si kaya, manakah yang lebih kaya? Engkau apa Nabi Sulaiman? Udah tahu Nabi Sulaiman. Gak cuma asisten ART-nya, gak cuma manusia, jin. Gak cuma jin biasa, jin ifrit kan. Ada yang punya pelayan jin? Gak ada. Mendatangkan singgasana sekejap mata, datang. Singgasanya Pak Jokowi dikedepin mata di depan CKP. Gak ada. Tapi apa? Kau mengatakan Nabi Sulaiman tidak tersibukkan dengan dunianya. Bahkan suatu ketika Pak, di antara kisahnya sama masyhurnya, Nabi Sulaiman pernah dibuat sekali lalai. Itu pun nggak sampai meninggalkan. Dia Pak main-main sama kuda. Di antara mainan yang menyebutkan kuda, dia main-main sama kuda. Karena terkisah dengan apa? Kehebatan kuda, kemudian keindahan kuda. Akhirnya ketika dia mau sholat asar agak telat. Sejak itu apa? Dia mengatakan, mana kuda-kudanya semua?
sama Nabi Sulaiman disembelih semua. Kenapa? Ini menyebabkan aku lalai. Setelah itu baru okasi yang lain. Ketika dia sembelih kudanya, ganti sama yang lain. Ala kulli hal bahwasanya apa? Sekaya Nabi Sulaiman gak tersibukkan dengan dunianya sehingga apa? Lupa waktunya untuk Allah. Yang kedua si miskin. Didatangkan oleh Allah bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ada seorang nabi yang pernah menjadi orang yang paling miskin. Siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah menjadi budak. Dan orang yang paling miskin adalah budak. Karena jangankan kok hartanya, dirinya saja milik orang lain. Itu budak, Bu. Jadi budak itu lebih miskin daripada orang miskin. Kalau orang miskin masih punya kan? Masih punya, ya punya sandang, punya tangan, punya itu kan. Tapi kalau budak, jangankan kok hartanya, dirinya saja milik tuannya. Allah mengatakan, mana yang lebih berat keadaannya? Engkau apa Nabi? Yusuf. Nabi Yusuf ketika dulu menjadi budak tidak pernah tersibukkan dengan perbudakannya. Ada waktu-waktunya untuk Allah. Sesibuk apapun kita, Pak, masih ada waktu gak kalau kita curi-curi? Ada waktu. HP saja, sesibuk orang itu masih bisa pakai balesin WA, WhatsApp, Facebook kan. Masa gak ada waktu untuk berzikir? Subhanallah, walhamdulillah. Bentar saja. Gak butuh wudu, gak butuh menghadap kiblat, gak butuh datang ke masjid dimanapun. Berjalan, berdiri, duduk, lelai ya. Bebaringan, asalkan jangan tidur. Gak bisa. Nabi Yusuf tidak tersibukkan dengan perbudakannya. Terakhir, orang yang sakit parah. Kenapa gak ada waktu? Sakit Ustaz, sakit COVID. Makanya karena meratapi sakitnya nggak ingat sama Allah, nggak ada waktu sama Allah. Didatangkan Nabi yang dulunya pernah sakit parah. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Jangankan parahnya luar biasa, Pak. Kena sakit iya. Sudah kena sakit, anak hartanya satu persatu hilang. Tanahnya, rumahnya, pokoknya hilang semuanya. Gak cuma hartanya yang hilang, anaknya satu persatu meninggal di depan matanya. Nabi Ayub itu kayak ketua kepala suku lah, kepala kampung itu. RT, Pak. Kepala RT. Kan biasanya kepala RT kan dihormati. Di sini dihormati enggak, Pak, kepala RT, Pak? Tunjuk-tunjukkan. Kamu aja. Kalau pemimpin RT. Kenapa? RT itu repot terus, Pak. Mau tidur diketok, Pak RT. Warga ada yang berantem. Berantemnya di luar apa di masjid, Pak? Di luar ya. Hah? Pak. Maka Pak, Nabi Ayub alaihissalam, Pak, terakhir diusir sama warganya. Sudah habis hartanya, habis anaknya, terakhir apa? Warganya yang ngusir. Kira-kira sakitnya bagaimana, Pak? Dia pertama kali adalah orang yang dihormati, disegani, dilayani. Terakhir warganya ngusir. Karena kena COVID ya. Disuruh isolasi mandiri di Wisma Atlet. Enggak, ini Nabi Ayub, Pak. Diusir dari kampungnya sampai tidak ada yang menemani kecuali istrinya. Istrinya pun sudah puncaknya, Pak. Kalau enggak istri solehan udah kabur. Udah sakit, enggak ada uang, enggak ada apa-apa, ngerawat yang istrinya tinggal sebatang apa ini. Tapi sabar istrinya, Pak. Itu pun mengeluh terakhir. Ya Allah, Nabi Ayub gak kuat saya. Sampai Nabi mengatakan, jika nanti Allah sembuhkan, aku pukul kamu dengan 100 pukulan. Sampai singkat cerita, ya. Akhirnya Pak, singkat cerita, istrinya menjual sesuatu. Dalam riwayat Allah yang bisawab, ini Israiliyat, dia menjual rambutnya. Rambutnya awalnya panjang, indah gitu kan, dipotong dijual. Ya Allah, dulu seperti apa gitu, rambut itu laku gitu. Akhirnya apa? Ketika Nabi Ayub alaihissalam melihat seperti baru berat. Yang sejak awal istri sudah mengatakan, hai Ayub, minta sama Allah kesembuhan. Nabi Ayub malu.
Malunya apa? Antara kenikmatan yang saya rasakan dengan sakit itu bergas banding. Sehingga masih berat untuk minta, malu sama Allah. Padahal sudah bertahun-tahun Pak itu sakitnya. Akhirnya ketika melihat istri yang berat baru dia minta sama Allah dikasih kesembuhan. Singkat cerita Pak, Allah mengatakan, manakah yang lebih parah sakitnya? Kamu apa Nabi Ayub? Nabi Ayub ya Allah. Nabi Ayub tidak pernah terlalaikan. Masih ada waktunya untukku. Lantas apa yang bisa menjadikan kita sibuk? Kekayaan kita kah? Kemiskinan kita kah? Sakit kita kah? Sebetulnya kalau kita renungi Bu, hujjah Allah sudah tegak. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak ada waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Goes, ya sebelum goes subuh dulu bareng-bareng. Sebelum goes ngaji dulu bareng-bareng, baru apa? Goes. Atau mancing. Atau yang lainnya. Mungkin apa? Sampai ayat 8 ya. Karena waktunya sudah cukup ya. Sampai ayat terakhir yaitu ayat 8, alam ya'tikum nadhir. Allah tidak akan menyiksa sampai apabila sudah Allah jika belum sampai kepadanya pemberi peringatan. Dan kalau kita perhatikan sudah tegak hujjah Allah. Baik secara pemberi peringatan sudah, Rasul dikirim, kitab-kitab sudah ada, tinggal dibaca. Yang kedua alasan. Kalau alasan nggak ada sebetulnya kalau kita mau cari-cari alasan. Sibuk dengan kenikmatan, malu sama Nabi Sulaiman. Sibuk dengan sakit, malu sama Nabi Ayub. Sibuk dengan kemiskinan, malu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mudah-mudahan ya, dengan kita mengkaji kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semakin termotivasi. Harus ada waktu-waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata para ulama tadi bahwasanya jika kita ingin melihat siapa diri kita nanti di sisi Allah, gak usah jauh-jauh. Dari sekarang kita bisa lihat di tempat mana Allah tempatkan kita. Dan dalam kesibukan apa Allah menyibukkan kita. Kalau sibuknya mancing saja, pagi, siang, sore, malam mancing saja. Atau gue saja, pagi, siang, sore, malam itu gue saja. Lautan diseberangi, gunung didaki, giliran masjid dilewatin. Sudah waktunya adzan duhur Pak, masih lewat. Padahal nggak ada masalah. Ya, gue sambil bawa sarung, sambil bawa itu. Baik, demikian Pak dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ayo, tafadhol Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasan tadi adalah surat Al-Mulk yang tadi dikatakan adalah sebagai Pembela syafaat. Ya. Pertanyaannya, kita baca dan kita pahami itu apakah setiap saat, sehari, setiap hari satu atau setiap waktu selesai sholat atau bagaimana itu? Itu juga dengan surat-surat yang lain, ada Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman dan sebagainya. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain itu? Apakah juga di Fatihah juga ada keutamaan dan sebagainya? Sementara kita juga disuruh untuk membaca surat-surat atau ayat-ayat yang lain ya sampai sebanyak 30 juz. Ya. Itu demikian, terima kasih. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya. Pertama bahwasanya Rasulullah SAW memotivasi kepada kita semua agar kita mengkaji Al-Quran Karim. Maka Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Bahkan di banyak ayat Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Kita diminta mentadaburi. Di samping kita baca, kemudian kita pahami dan kita amalkan. Itu apa? Pesan Al-Quran. Tidak sebatas dibaca tapi nggak paham. Dibaca, dipahami dan diamalkan.
Bahkan Allah itu mencela sebatas mempelajari gak diamalkan. Seperti orang Yahudi. Mereka paham detail isi Taurat, tapi tidak mereka kerjakan. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha." Perumpamaan orang-orang yang dulunya dikasih Taurat, kemudian tidak menjalankannya dalam kehidupan. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang mereka membawa kitab-kitab yang tebal. Keledai kalau dia membawa kitab tebal di atas punggungnya bisa manfaat gak? Tak bisa. Allah katakan, "Dzalika matsalul ladzina kadzdzabu bi ayatillah." Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Perhatikan ayatnya agak tegas. Dikasih kitab, gak dipelajari, gak diamalkan, termasuk Allah celah dengan sifat apa? Yukadzibuna ayatih, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara ayat kesimpulan bahwasanya kita yang diperintahkan untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Tentunya bertahap. Al-Fatihah, Al-Waqiah, Al-Mulk, Yasin dan yang lainnya. Dalam artian bahwasanya tidak sebatas dibaca saja, tapi juga kita pelajari. Dan masing-masing surat memiliki keistimewaan. Hal ini agar kita diberikan motivasi. Al-Fatihah itu ini, di antara keistimewaannya. Al-Mulk itu ini. Yasin itu ini. Al-Kahfi itu ini. Masing-masing punya keistimewaan. Sehingga kita itu bisa mengetahui apa istilahnya, tema pokok daripada surat. Kalau tadi surat Al-Mulk ya, bisa menjadi syafaat yang mengantarkan kita. Bukan berarti yang dikaji cuma surat Al-Mulk, tapi surat-surat yang lain juga. Akan tapi kita bisa tahu motif, ada motivasi yang bisa menggerakkan kita, dan kita tahu maksud daripada surat Al-Mulk. Jadi tidak sebatas yang dikaji surat Al-Mulk saja, tapi juga apa? Surat Al-Mulk kita kaji, kemudian ayat-ayat lain kita kaji. Jadi tujuan daripada ada fadilah, ada keistimewaan untuk menjadi motivasi, penggugah, agar kita tahu pada tiap-tiap ayat ada faedahnya. Seperti kayak ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Bukan berarti nggak baca surat Al-Ikhlas atau An-Nas. Di antara doa-doa pagi dan petang, baca surat ayat kursi, surat Muawwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas, Al-Fatihah. Dalam artian bahwasanya apa? Tidak kita membatasi diri, tapi justru dengan adanya keistimewaan kita semakin termotivasi. Kayak gini Pak, kita punya banyak makanan. Ini khasiatnya ini, khasiat ini. Tujuannya apa? Agar kita itu menyeragamkan. Semakin banyak surat yang kita pahami dan semakin banyak surat yang memberikan iming-iming, apa istilahnya, keistimewaan, kita semakin tergerak untuk mempelajarinya. Demikian Pak. Di samping kita memperhatikan tadi ya, keistimewaannya Al-Mani'ah, penjaga dari siksa, syafaat, penolong kita sampai kita mendapatkan ampunan. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi penjelasan dari Ustaz? Tadi disebutkan ada 7 lapis langit. Itu apakah ada itu nama-nama langit itu Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama-nama langit secara nama, Allah bisa Pak. Cuma secara tobakot, secara lapisan, Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, di antaranya sab'a samawatil tibaqah. Allah menciptakan langit itu berlapis-lapis. Dalam ayat lain tadi Allah sebutkan fasawahunna sab'a samawat. Allah sempurnakan ciptaan langit dan Allah jadikan 7 lapis langit. Adapun namanya wallahu a'lam bishawab. Cuma secara hadis Allah sebutkan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5 sampai ke 7. Dalam hadis mengenai hadis tentang menceritakan
pencabutan nyawa seorang mukmin. Jadi ketika nyawa seorang dicabut, itu dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat dengan bau yang sangat harum. Setiap melewati pintu langit pertama dibukakan langsung. Dan para penghuni langit mengatakan, siapa pemilik jasad ini kok wangi, harum dan indah? Disebut namanya seperti nama di dunia. Misalnya namanya Pak Syakirin. Oh, dia adalah Pak Syakirin bin siapa gitu. Diangkat lagi ke langit 2. Langit 2 langsung dibuka. Langsung dipersilakan masuk langit ke atas. Sampai langit yang 7. Ketika di langit 7 mengatakan, ini adalah jasanya orang yang baik. Dan Allah mengatakan, catat namanya di kitab Iliyin. Itulah firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Inna kitabal abrari lafi Iliyin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang baik lafi Iliyin. Dalam kitab namanya Iliyin. Kitab yang di atas, di langit yang 7. Setelah dicatat namanya dalam kebaikan, Allah mengatakan, dari tanah aku ciptakan dia, dari tanah dia dikembalikan, dan dari tanah dia akan dibangkitkan. Kembalikan dia di dunia. Masuk ke dalam kuburan. Adapun rohnya orang yang durhaka sama Allah, dicabut dengan kasar, kemudian diangkat diberikan kafan yang hitam, yang sangat legam, yang buruk, dan baunya sangat busuk. Diangkat oleh malaikat. Ketika diangkat oleh malaikat, mau masuk ke langit 7, langit yang pertama ditutup, nggak dibukain. Dan itulah firman Allah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan langit yang pertama sampai seandainya ada onta masuk ke lubang jarum. Dalam artian nggak akan dibukakan pintu langit. Jangankan langit yang kedua, ketiga, yang pertama ini nggak akan dibukakan. Dan Allah mengatakan, catatlah namanya dalam kitab Sijjin. Catatan yang sangat sempit di kitab yang paling rendah. Langit pertama nggak dibuka. Setelah dicatat namanya, Allah mengatakan kembalikan pada bumi. Darinya dia diciptakan, darinya dikembalikan, dan darinya akan dibangkitkan. Kemudian dikembalikan dalam bumi dan dihimpit dengan tanah. Ala kulli hal, secara nama khusus nggak ada. Tapi secara nama tabaqat, nama lapisan disebutkan. Langit pertama, 2, 3, demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Dan dari surat Al-Mulk kita tahu bahwasanya selama kita masih bisa melihat bintang-bintang langit yang pertama, seperti apa luasnya, Allahu a'lam, yang lebih tahu. Demikian kita cukupkan begini Pak dari kajian kita. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendorong untuk beramal soleh. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendorong dalam amal soleh. Karena ilmu itu sebatas wasilah. Ilmu itu wasilah. Apa tujuan daripada ilmu? Kita mengamalkan. Al-ilmu wasilatun wal amalu ghayatun. Ilmu sebatas wasilah dan tujuannya adalah kita beramal soleh. Maka semakin banyak ilmunya, kita diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.